Welcome! Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti juga anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah dosa. Setiap orang terdidik yang dimiliki di Republik ini. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi. Mereka hanya dibedakan oleh keadaan, menurut Bapak Anies Baswedan. Belajar apa kita hari ini? Kita akan belajar tentang pengertian website, jenis, fungsi, dan manfaat website, perbedaan website statis dan website dinamis, dan yang terakhir adalah perancangan pembuatan website. Yuk, kalian semuanya kita kenalan sama yang namanya website. Website yang pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee dan online pada tahun 1991. Tujuan awal tim Berners-Lee membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Website dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya, sebuah website akan menampilkan informasi atau satu topik tertentu. Meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda. Jika kalian ingin mengetahui seperti apa sih tampilannya, kalian bisa akses tautan ini. Nah, kalian semua yang kepo atau penasaran sama website, saya pastinya akan menjelaskan tentang website itu apa. Yang pertama, website adalah sering juga disebut web. Yang kedua, suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam, ataupun bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Yang ketiga, kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang terangkum di dalam sebuah domain atau juga subdomain, yang lebih tempatnya berada di dalam www atau disebut World Wide Web, yang tentunya terdapat di dalam internet. Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format Hypertext Markup Language atau disebut HTML, yang bisa diakses melalui HTTP. Nah, HTTP apa sih? HTTP adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui web browser. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar tentang jenis, fungsi, dan manfaat website. Yang pertama, ada website statis, kedua, website dinamis, ketiga, website interaktif. Ketiga website ini adalah jenis-jenis website berdasarkan sifatnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis website berdasarkan fungsinya. Yang pertama, search engine. Website yang menyediakan layanan mesin pencarian. Kedua, ada blog. Blog yaitu bisa dikatakan catatan harian dari pemilik website. Isi yang tercantum di website blog atau weblog biasanya berupa cerita atau pemikiran-pemikiran. Yang ketiga, ada networking. Website yang menyediakan fasilitas untuk para anggotanya agar dapat berinteraksi dengan anggota lainnya. Yang keempat, yaitu forum. Forum lebih berfokus pada kemampuan para member untuk berdiskusi maupun bertukar informasi dan pemikiran. Kelima, berita. Mengelola dan mempublikasikan berita kepada para pengunjung di internet. Keenam, galeri. Menyediakan fasilitas publikasi foto dan gambar secara online, mengelolanya, kemudian mempublikasikannya. Ketujuh,
multimedia, website yang berisi konten video. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu e-learning. Dimanfaatkan oleh organisasi pendidikan untuk menyediakan fasilitas belajar melalui internet. Yang ke-9, e-commerce. Sebagai toko virtual di mana para pengunjung dapat melakukan aktivitas dimulai dari melihat-lihat hingga membeli barang yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi fungsi website. Yang pertama, ada komunikasi. Komunikasi yaitu situs website yang memiliki fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs website dinamis. Yang kedua, informasi. Informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Yang ketiga, ada transaksi. Transaksi dapat dijadikan sarana transaksi bisnis baik barang, jasa, atau lainnya. Yang keempat yaitu entertainment. Situs website juga dapat memiliki fungsi entertainment atau hiburan. Oleh karenanya, pengguna animasi gambar dan video maupun audio menjadi daya tarik. Nah, fungsi website dapat disingkat dengan kata KIT. Lanjut, kita akan membahas manfaat website. Nah, di sini ada beberapa manfaat website. Yang pertama, promosi terluas. Yang kedua, dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, media tanpa batas. Keempat, media pengenalan perusahaan. Kelima, memperluas jangkauan promosi. Dan yang keenam adalah media promosi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang perbedaan website statis dan website dinamis. Apa sih perbedaan website statis dan website dinamis? Yang pertama, interaksi antara pengunjung dan pemilik website. Website statis tidak dimungkinkan terjadinya interaksi antara pengunjung dengan pemilik website. Sedangkan website dinamis terdapat interaksi antara pengunjung dengan pemilik website seperti memberikan komentar, transaksi online, forum, dan lain-lainnya. Yang kedua, konten. Website statis hanya diberikan oleh pemilik website dan jarang diupdate. Dan sedangkan website dinamis bisa berasal dari pengunjung dan lebih sering diupdate, bisa diambil dari database sehingga isinya pun bisa berbeda-beda walaupun kita membuka website yang sama. Selanjutnya ada bahasa script yang digunakan. Website statis hanya menggunakan HTML saja atau paling tidak bisa ditambah dengan CSS. Dan sedangkan website dinamis menggunakan bahasa pemrograman website yang lebih kompleks seperti PHP, ASP, dan JavaScript. Yang terakhir ada penggunaan database. Website statis tidak menggunakan database karena tidak ada data yang perlu disimpan dan diproses. Sedangkan website dinamis menggunakan database untuk menyimpan dan memproses data. Selanjutnya, yang keempat, yaitu perancangan pembuatan website. Nah, saya akan kasih tahu ada apa aja sih di perancangan pembuatan website. Yang pertama nih, ada kumpulkan dan pelajari. Kedua, perencanaan. Ketiga, rancangan. Keempat, pengembangan. Kelima, pengujian, pengiriman, dan peluncuran. Dan yang keenam adalah pemeliharaan. Tahap 1. Kenali dan pelajari. Apa yang harus dikenali dan dipelajari? Yang pertama, ada tujuan. Apa tujuan dari situs website saya? Apakah tujuannya cuma memberi pelayanan atau memperkenalkan produk atau hanya menginformasikan? Nah, intinya
kalian semua harus mempunyai tujuan isi website yang jelas. Yang kedua, ada sasaran. Sasaran adalah tindakan apa yang diinginkan dari para pengunjung saat mengunjungi situs websitenya. Yang ketiga, pengunjung. Siapa yang ingin saya capai? Bagaimana demografi pengunjung saya? Dan yang keempat adalah konten. Jenis informasi apa yang akan dicari oleh pengunjung? Apakah mereka mencari informasi spesifik, produk tertentu, pemesanan secara online? Tahap kedua yaitu tahap perencanaan. Tahap ketiga yaitu membahas rancangan. Jika kalian sudah menguraikan rincian-rincian dalam tahap 1 dan 2, maka perancangan halaman beranda dan semua subhalaman berikutnya tidak terlalu rumit. Tahap keempat yaitu pengembangan. Setelah rancangan dilakukan dan disetujui, maka proses pembuatan situs website bisa dimulai. Elemen interaktif seperti formulir kontak, animasi flash, dan kereta belanja akan diimplementasikan pada tahapan ini. Tahap kelima yaitu pengujian, pengiriman, dan peluncuran. Tahap kelima ini isinya yaitu pengembangan situs website yang akan menguji situs website Anda, dari kelengkapan fungsinya hingga masalah kompatibilitas. Selain itu, pengembangan akan memastikan bahwa semua kode pemrograman yang ditulis untuk validasi situs website Anda memenuhi standar pemrograman website yang Anda saat ini. Setelah itu, persetujuan akhir diberikan, berkas-berkas situs website akan diunggah ke server Anda, dan situs website tersebut bisa langsung diakses oleh publik. Yang terakhir adalah tahap 6, yaitu pemeliharaan. Tahap ini tak kalah penting adalah proses pemeliharaan situs website Anda. Selama tahap perencanaan proses ini, Anda sudah menentukan apakah proses pemeliharaan situs website akan dilakukan secara internal atau dialihdayakan kepada pihak ketiga. Nah, jika Anda memutuskan untuk memegang kendali penuh, perancang harus telah membuat halaman CMS situs website untuk memberikan kemampuan menyunting isi situs website serta menambah halaman baru. Sampai di sini video pembahasan materi merancang website. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.